Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Senin Pekan Biasa ke-15, 11 Juli 2022. Hari ini gereja memperingati Santo Benediktus Abbas. Bacaan dari Injil Matius bab 10 ayat 34 sampai bab 11 ayat 1. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Jangan kalian menyangka bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti Aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi Aku, ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut Aku. Dan barang siapa menyambut Aku, ia menyambut Dia yang mengutus Aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia murid-muridku, Aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasul-Nya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salah satu syarat menjadi pengikut Kristus adalah berani untuk memanggul salib hidup setiap hari dan mengikuti semua tuntutannya. Tentu saja dalam mengikuti hal tersebut tidaklah mudah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Maka kita pun diundang juga untuk rela menyerahkan diri kita kepadanya. Dan tentu saja dalam mengikuti Yesus, banyak hal yang harus kita lakukan, termasuk resiko ketika kita mengikuti Yesus adalah memanggul salib, kehilangan nyawa, dan mau mati bersama dengan Dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus,
Yesus memang menempatkan semua itu sebagai cara untuk mengikuti Dia. Itu berarti semakin kita kehilangan nyawa, rela memanggul salib, rela mempersembahkan hidup kita kepadanya, semakin pula kita serupa dengan Yesus, dan semakin jelas kita menjadi pengikutnya. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, menjadi pengikut Kristus tidak akan pernah terbebas dari yang namanya salib. Melalui peristiwa salib, Yesus menyelamatkan hidup manusia. Yesus kehilangan nyawanya, namun mendapatkannya kembali melalui kebangkitan. Maka tujuan orang Katolik mengikut Kristus tidak untuk menderita, melainkan untuk bahagia, meskipun harus menempuh jalan gelap penderitaan, meskipun banyak tantangan dalam hidup kita. Namun kita yakin bahwa keselamatan itu akan datang ketika Yesus menderita di kayu salib, ketika Yesus menyelamatkan umat manusia di kayu salib dalam peristiwa Jumat Agung. Setelah penderitaan Yesus itu, Yesus pun bangkit. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, maukah kita belajar seperti Yesus yang telah memanggul salib hingga ke tempat tengkorak? Mari kita memohon kekuatan darinya agar kita mampu memikul salib hidup kita setiap hari, sebagaimana telah diayati oleh Yesus sendiri, Sang Guru sejati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.